Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bagi sebagian orang, barangkali berdoa itu adalah sesuatu hal yang mudah. Ya, sesuatu hal yang gampang. Karena apa? Mereka beranggapan berdoa itu hanyalah susunan kata-kata. Tetapi saya mempelajari di dalam Alkitab, ternyata doa ini tidaklah sesederhana itu. Bukan juga maksud saya doa itu harus sulit-sulit, saudara. Yang saya maksudkan adalah bahwa doa itu tidaklah sesederhana itu, karena ternyata doa itu sampai diajarkan khusus oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, kalau sampai Tuhan itu sendiri mengajarkan hal berdoa, berarti berdoa ini bukan hal yang sembarangan, bukan sesuatu hal yang sederhana. Kita harus memaknainya seperti itu, saudara. Ya, sesuatu yang diajarkan khusus, saudara, doa itu. Bukan berarti sebelum Yesus mengajarkan itu orang tidak berdoa. Di dalam Lukas 11 ayat 1, di sana dinyatakan bahwa murid-muridnya Yohanes itu sudah berdoa. Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus pun mengajarkan berdoa? Ya, di dalam Matius 6 ayat 9, di sana Yesus mengajarkan berdoa. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kata demi kata, kalimat demi kalimat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk hal berdoa. Kalau kita melihat struktur doa ini, saudaraku, di sana dimulai dengan kalimat Bapa kami yang di sorga. Berarti kita menyapa Tuhan kita itu sebagai Bapa. Nah, kalau kita memanggil Bapa, artinya kita posisinya anak, saudara. Ya, kalau kita memanggil Bapa, artinya kita posisinya anak. Apakah anak itu akan melakukan hal-hal yang mempermalukan bapaknya? Ya, saudaraku, apakah seorang anak akan melakukan hal-hal yang mempermalukan bapaknya? Apakah seorang anak akan mengabaikan larangan-larangan atau perintah daripada bapaknya? Ya, di dalam keluarga kita sendiri dapat kita pahami bahwa bapak kita atau orang tua laki-laki itu haruslah kita patuhi. Ya, dia juga adalah teladan kita, dan setiap larangannya tentu harus kita ingat dan tidak kita langgar. Ya, saudaraku. Kemudian dilanjutkan dengan dikuduskan namamu, saudara. Artinya Bapa, ya, atau yang kita panggil Bapa itu, dia ada di surga dan dikuduskan namamu. Saudara harus pahami bahwa yang kudus itu tidak dapat bercampur baur dengan yang tidak kudus, saudara. Ya, yang kudus itu tidak dapat bercampur baur dengan yang tidak kudus. Artinya, ketika kita berdoa, kita harus menjaga kekudusan kita. Sebab di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 di sana dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan yang paling penting untuk dikuduskan itu adalah pikiran kita, saudara. Ya, jangan membiasakan pikiran kita itu dicemari oleh hal-hal yang negatif. Ya, dan hati kita, jangan juga hati kita menyimpan hal-hal yang negatif, saudara. Ya, apalagi hal-hal yang bersifatnya jahat. Ya, hati dan pikiran kita jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal demikian. Kita tidak boleh berpikir hal-hal yang jahat, dan hati kita juga tidak boleh menyimpan atau merancang-rancang hal-hal yang jahat, saudara. Sebab ini ketika kita mengucapkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ini harus diucapkan dengan ketulusan dan kebenaran. Kalau saudara mengatakan Bapa di sorga, tetapi saudara sesungguhnya tidak berperilaku sebagai anaknya Bapa, saudara sedang berbohong. Begitupun dengan saudara ketika mengatakan dikuduskan namamu, padahal saudara itu masih suka merancang-rancang di dalam hati dan pikiran saudara untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dosa.
Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini berat saudara, ya. Ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka itu akan bertabrakan dengan kehendak kita pribadi. Setiap orang pasti mempunyai kehendak dalam dirinya sendiri. Nah, apakah kehendak di dalam diri kita itu dapat kita taklukkan untuk dipimpin oleh kehendaknya Tuhan yang di surga itu? Ya, apa kehendak Bapa kita yang di surga itu? Ya, firman-firmannya. Ya, kalau saudara membaca firman yang melarang saudara melakukan ini dan itu, maka saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga itu. Ya, barangkali yang dilarang itu termasuk yang saudara senangi, ya, saudara sukai. Yaitu saudara harus menaklukkan, ya, kehendak diri sendiri untuk mau mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Sebab dikatakan di sini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan kita hanya mengatakan itu, tetapi kemudian kita tidak berkompromi dengan kehendak Bapa yang di surga itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan mempunyai suatu sikap atau suatu sifat apa-apa tuh mau berlebih-lebihan, saudara. Ya, jangan, saudara. Karena doa ini mengatakan, berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ya, saudaraku, dalam hal apapun di dalam kehidupan ini harus kita miliki, nikmati yang secukupnya. Makanan berlebihan garam jadi keasinan, tidak enak. Harus cukup, harus pas. Tetapi ada banyak orang yang oleh karena tipu daya kekayaan, saudara, semuanya ingin berlimpah-limpah, semuanya ingin berlebih-lebihan, bahkan di mimbar sekalipun dikhotbahkan untuk orang mengejar kekayaan. Nah, ini sialan, saudaraku, ya. Jemaat datang ke gereja untuk mendengarkan khotbah yang mengajar kepada kebenaran, tetapi mereka menggunakan mimbar itu untuk mengajar manusia menjadi setan, saudara. Ya, mengejar kekayaan, bukan kebenaran. Lalu kemudian dilanjutkan dengan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari saudara harus datang kepada Tuhan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang kau lakukan pada hari itu, baik yang engkau sadari maupun yang tidak engkau sadari. Tetapi ketika kita meminta ampun atas dosa ini, ada persyaratannya, bahwa kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan tulus dan ikhlas. Jikalau tidak lakukan itu, maka tidak diampunilah dosa kita. Ya, karena Tuhan akan mengampuni dosa kita apabila kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian dilanjutkan dengan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, ini adalah suatu bentuk permohonan untuk perlindungan. Ya, artinya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita demi untuk menjaga keamanan kita. Ada banyak orang karena punya uang banyak, dia merasa dia bisa membayar rumah sakit yang mahal untuk menangani masalah kesehatannya. Ya, saudaraku, bahkan menggunakan pengawalan, ya, di rumahnya. Ya, sah-sah saja kalau kita menggunakan seseorang untuk mengawal, menjaga rumah kita. Tetapi kalau kita kemudian menjadikan itu adalah sebagai alat satu-satunya, ya, melebihi Tuhan untuk melindungi diri kita, maka kita sudah tersesat di dalam pemahaman keamanan itu. Sebab di sini dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita mengatakan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, ini harus kita lakukan dengan kesungguhan hati, saudara, dan dipraktekkan. Ya, dipraktekkan dalam wujud apa? Bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukanlah milik kita, tetapi itu dikaruniakannya kepada kita. Oleh karenanya kita tidak boleh sombong, saudara. Ya, ketika kita mempunyai suatu jabatan yang tinggi, ya, kekayaan yang berlimpah, ya, kelebihan-kelebihan lainnya juga saudara miliki.
itu harus saudara kembalikan sebagai berkat bagi orang lain juga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara hanya menggunakan itu dengan hitung-hitungan untuk keuntungan sendiri, memberi pun karena saudara berharap saudara mendapatkan sesuatu dari pemberian itu, ya, entah apa itu wujudnya. Tetapi ketika saudara mempunyai kompromi bahwa ketika saya melakukan pemberian sesuatu, saya harus menerima sesuatu juga, apakah itu nama baik, apakah itu pujian, apakah apapun itu, maka saudara telah menggunakan apa yang ada pada diri saudara untuk menjadi seseorang yang berkuasa, menjadi seseorang yang mulia, ya. Padahal sesungguhnya yang berkuasa itu, yang mulia itu hanyalah Bapa yang di surga. Jadi berdoa itu saudara bukan sesuatu yang simpel. Ketika saudara ingin berdoa dengan menggunakan kata-kata sendiri, jangan lupa kerangka doa seperti ini. Bahwa saudara harus pertama kali menyapa Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau saya ingin berdoa, biasanya saya berdoa dulu dengan doa yang lengkap ini saudara. Baru sebelum amin saya menyampaikan apa yang saya inginkan daripada Tuhan. Baru kemudian saya menutupinya dengan amin. Demikian saudara untuk kali ini, kiranya materi khotbah ini berguna, bermanfaat bagi kita semua. Kita ketemu lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.